jamaah, Alhamdulillahirobbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah yang baru bergabung ya, kita ingatkan lagi tema hari ini cocok banget buat para orang tua. Bagaimana caranya mendidik anak, yaitu temanya adalah didiklah anakmu dengan cara ini, dijamin langsung pintar. Nah buat jamaah yang ada di rumah juga ya, kita ingatkan lagi nanti insya Allah di segmen 4 kita akan ada segmen Ruqyah Syariah Mandiri Online ya. Jadi nanti yang punya permasalahan seputar gangguan jin langsung aja kirimkan masalahnya ke media sosial Islam itu Indah. Nanti kita hubungi ya. Nanti jamaah juga jangan lupa ikutin prakteknya. Dari sekarang udah mulai siapin air putihnya. Nah sekarang kita masuk lagi nih ke tema kita pagi hari ini nih. Buat Abi Maki Abi, mohon izin Abi ya. Bicara masalah tentang tahap awal nih. Sebelumnya kita mengajarkan ilmu kata ulama terdahulu. Sebelumnya anak-anak ya kalau bisa itu harus mempelajari adab-adab. Agar gak cuma pintar pemikirannya tapi juga pintar menempatkan diri supaya tahu sopan santun. Nah ini kadang-kadang orang pintar tapi sopan santunnya nggak ada. Sampai akhirnya kelihatannya aduh sok pinter banget. Bagaimana penjelasan yang mohon izin Abi? Ya Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi memang yang pertama kali diterapkan untuk anak-anak itu adalah adab. Masya Allah. Adab seperti apa bertingkah laku sebelum dia mendapatkan ilmunya yang ada. Kenapa? Karena ilmu tinggi tanpa adab, hancurlah ilmu tersebut tanpa ada adabnya. Dari mulai sejak awal, sejak dini anak ini cobalah dibiasakan oleh kita yang pertama. Misalnya ajarkan untuk selalu mengucapkan bismillah apapun. Pakai baju bismillah, paling tidak keluar rumah bismillah. Bismillah walaupun ada doa-doa khususnya. Tapi paling indah adalah bismillah. Karena Rasulullah SAW bersabda sambillah. Ya, sebutlah nama Allah dalam setiap apa pekerjaanmu. Sampai ada kata-kata ibda, mulailah min kulli a'malik dengan setiap pekerjaanmu dengan menyebut nama Allah. Karena apapun yang dikerjakan tanpa menyebut nama Allah abtar. Abtar itu apa? Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab, misalnya lagi makan, Rasulullah sudah bersabda mengatakan sebut nama Allah, lalu makan dengan tangan kanan, lalu ambil yang dekat denganmu. Jangan sampai jauh-jauh gitu tangannya ke depan begitu. Ya, yang dekat-dekat saja. Itu salah satu di antaranya. Yang kedua, senyum. Iya, dengan mengatakan senyum ini kepada orang lain dan punten. Apa kiranya kalau kita melihat orang manyun aja gitu lewat gitu. Iya, kita nggak seneng. Bener. Tapi kalau misalnya wajahnya sederhana gitu ya, tapi murah senyum itu para ulama mengatakan sihrul halal. Iya, sihir itu artinya adalah satu tindakan yang masuk menuju hati. Jadi langsung ke hati. Memang mata ngeliat tapi hati senang. Coba lihat orang senyum, ya hati kita senang. Kenapa? Karena memang ajarkan kepada anak kita untuk murah senyum. Dan senyum itu adalah sedekah. Itu dia ajarkan kepada anak-anak. Selanjutnya yang ketiganya memberi pelajaran kepada anak-anak perempuan khususnya untuk berhijab. Jadi hijab ini dari awal untuk dididik, untuk diperhatikan. Tolong nak, kenapa? Nanti setelah mulai besar itu sudah terbiasa. Jangan pas sudah balik dikasih hijab. Jangan sampai mengatakan belum balik nanti aja kasih hijab. Mulai dini saat ini coba praktekkan gunakan hijab sehingga dia sudah nyaman dengan hijab yang ada. Iya, dan hijab itu membawa kehormatan terhadap dirinya sendiri dan kepada keluarganya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Selanjutnya yang keempat ini adalah memberikan pelajaran batasan ini loh laki-laki. Anda sebagai laki-laki begini, ini perempuan istilahnya diajarkan tentang mahram lah gitu ya. Atau mengatakan ini adalah seseorang begini sopan kepada wanita begini, wanita sifatnya. Jadi sejak awal sudah diperlihatkan perbedaan antara laki dan perempuan itu bagian daripada adab. Adab yang sangat luar biasa diajarkan kepada anak-anak kita oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan punten adab-adab yang lain. Misalnya punten ketika menggunakan sepatu dalam keadaan posisi duduk. Tidak memaksakan berdiri seperti itu. Itu juga adab ya. Seperti menyisir dengan tangan kanannya. Itu adab ya. Seperti misalnya menggunakan sendal. Tidak boleh mentang-mentang sendal cuma satu. Akhirnya dipakai satu. Tidak boleh. Rasulullah mengatakan. Liyastamilhuma jami'an. Au liyakhla'huma jami'an. Pakai satu ataupun lepas. Pakai dua-duanya atau lepas dua-duanya. Warna-warni yang berbeda. Sekarang kan lagi musim. Sendal berbeda warnanya. Sebenarnya itu Rasulullah sudah larang. Itu gak boleh berwarna berbeda-beda. Sama. Subhanallah. Dia variasi segala macam. Tidak sama saja. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sampai seseorang yang beradab ketika membawa buku. Pelajaran. Ini saya sampaikan. Melalui mimbar Islam itu indah. Disampaikan. Kepada para tulab. Para pelajar. Anak-anak kita. Adik-adik kita. Tolong kalau buku yang sedang dibawa. Jangan sampai dibawa begini-begini. Tapi simpan didekap di dalam hati. Di dalam dada. Karena ini guru. Atau ini adalah sebagai ilmu. Kadang-kadang orang coba belajar kepada guru-guru kita. Seorang ulama ketika masuk ke tempat di mana dia ngajar, bukunya itu dipegang dengan tangan kanan, bukunya itu dipegang dengan tangan kanan, lalu disimpan di dadanya. Begini dia jalan.
Ini cuma dikeplek-keplek begini. Bagaimana coba? Coba kalau di Masjidil Haram, bagaimana anak-anak belajar Quran? Adakah Quran yang dibegini? Mereka tidak. Di sini ataupun disimpan di kepala. Iya kan? Disimpan di kepala. Iya, Anak-anak iya. pun dulu kita begitu kan? Betul. Sekarang ini bagaimana anak ini beradab untuk menghormati sebuah ilmu saja kadang-kadang kurang ada penghormatannya. Betul. Jadi, nak, bukunya jangan digitu, nak, jangan digulung-gulung. Kadang-kadang digulung-gulung taruh di sini. Ah, saya baru mau ngomong Bi. Ya. Jadi Mas Badli banget. Bisa aja Ustaz. Jadi tolong, bagaimana akan mendapatkan ilmu kalau tidak mampu menghargai ilmu itu sendiri dan mulai dari akhlak yang ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Wallahu a'lam Iya bishawab. Masya Allah. Jadi Allah memang ibarik itu adab banget, penting banget buat kita. Jadi sebelum kita belajar ilmu, harusnya belajar adab dulu nih. Supaya pas giran kita berilmu, kita menjadi orang yang beradab juga. Yang baik, yang sopan, yang santun. Buat jamaah yang ada di rumah nih. Ya, saya punya tayangan ya, seorang ayah yang menaruh anaknya di punggung ketika sholat memakai gendongan. Langsung aja kita lihat tayangannya.